Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul berjaga-jaga dan berdoa. Kita baca satu ayat dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal penting ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Kita melihat situasi terkini yang ada khususnya di Indonesia. Di sana sini kita mendengar kabar menggemparkan, ada gempa, ada longsor, ada banjir, dan bencana alam yang lain, serta penyakit-penyakit menular yang silih berganti varian-varian yang ada. Ini memang cukup melelahkan bagi banyak orang, khususnya kita anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita pada kesempatan ini, di tengah situasi yang seperti ini kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Memperoleh kekuatan dari Tuhan. Tapi saya mau katakan juga pada kesempatan ini, justru inilah yang sering diabaikan oleh anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan saat ini tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Sehingga apa? Sehingga mereka menjadi lemah. Menjadi tak berdaya menghadapi segala sesuatu yang terjadi saat ini. Berjaga-jaga artinya kita harus waspada dan cermat. Waspada dan cermat. Kita harus selalu sadar akan apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan kita harus mawas diri. Agar apa? Agar kita bertindak benar di tengah situasi-situasi seperti saat ini. Secara manusia, saya juga katakan bahwa kita tidak bisa menjaga diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus sadar itu. Jangan kita pernah merasa kita bisa menjaga diri kita dengan kekuatan kita. Tidak. Kita tidak dapat menjaga diri kita dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita bisa menjaga diri kita hanya dengan kekuatan Tuhan. Jika kita menjaga diri kita dengan kekuatan dan akal kita sendiri, maka kita akan menemui jalan buntu suatu ketika. Dan kita tidak akan dapat bertahan menghadapi situasi seperti ini. Kita harus mendapat kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu, dalam keadaan berjaga-jaga, kita juga harus menambahkan di dalamnya atau topangan di dalamnya, yaitu berdoa. Berdoa artinya apa? Berdoa berarti melibatkan Tuhan dalam segala upaya yang kita kerjakan, yaitu berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga ini adalah satu upaya, tetapi di dalam upaya ini harus ditambahkan dengan doa. Kita perkuat doa di akhir-akhir ini, karena doalah yang memampukan kita sekali lagi untuk menghadapi situasi-situasi yang terjadi. Bahkan ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita harus banyak berdoa. Ketika kita berjaga-jaga
dan berdoa, maka kita akan tetap kokoh dan teguh berada di dalam keadaan yang sedang terjadi dalam hidup ini. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bisa kuat tetap mempertahankan nama Tuhan, mempertahankan iman mereka di tengah situasi yang tidak menguntungkan mereka pada saat itu. Tetapi kita melihat pertolongan Tuhan nyata. Walaupun mereka harus dimasukkan ke perapian, tetapi ada Tuhan di sana. Kenapa ada Tuhan di sana? Karena doa. Begitu juga dengan Daniel yang harus diperhadapkan kepada lubang singa, gua singa. Dan ketika dia mendengar itu, dia kembali ke rumahnya, dia berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan. Dan yang terjadi ialah dia diselamatkan dari gua singa. Hari-hari ini sekali lagi, ada banyak singa-singa, ada banyak perapian-perapian. Ini berbicara hal-hal yang menakutkan di depan kita. Tetapi percayalah, ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, maka ada kekuatan baru, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi tenang dan berpikir jernih, dan akhirnya kita akan bisa mengatasi semua masalah ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Bukti-buktinya kita melihat tanda-tanda yang terjadi, tanda-tanda zaman. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan, menjadi jemaat, menjadi anak-anak Tuhan yang militan, tidak menjadi anak Tuhan atau jemaat Tuhan yang cengeng. Maju terus dan siap dibentuk dan digarap kerjakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dikerjakan, digarap kerjakan oleh firman Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Saya yakin dan percaya segala sesuatu ini akan berlalu dengan pertolongan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, pulihkan dunia ini, pulihkan bangsa kami, agar kami boleh bebas lagi beribadah, memuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya, seperti firman Tuhan mengatakan bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus 2 kali ganda di akhir zaman. Terjadi hujan pertobatan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan kita akan masuk dalam penyingkiran. Dunia akan dikuasai oleh antikris, dan di akhir 3,5 tahun antikris, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Orang yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan, diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup disingkirkan di satu tempat, diubahkan sekejap mata, akan diangkat, rapture, menyongsong Tuhan di awan-awan. Ketika Tuhan turun dari sorga di awan-awan, orang yang masih hidup diubahkan, diangkat. Orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan. Ini disebut dengan kebangkitan pertama. Dan kita bertemu dengan Tuhan di udara selama 75 hari membagi mahkota. Seperti pujian Pentakosta lama mengatakan, ada pertemuan di udara. Nyanyian yang terdengar di sana, nyanyian yang belum pernah didengar. Nyanyian itu adalah kegirangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, senantiasa kita berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan menolong kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.